Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mari kita refresh kembali, rahimakumullah. Apa perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi standar? Akuntansi standar itu hanya memeriksa seberapa wajar hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penjelasannya ini adalah di mana nomor 1 itu adalah dokumen pembuktian, nomor 2 adalah proses pencatatannya, dan hasilnya sama dengan 3, yaitu laporan keuangan. Di mana hasil 3 ini menurut akuntansi standar dianggap wajar. Jadi hasil audit dari akuntansi standar itu adalah wajar. Hasilnya bukan benar ya, tapi wajar. Karena para praktisi akuntansi standar itu mereka tidak yakin bahwa yang nomor 1 itu benar, bahwa dokumen-dokumen pembuktian yang diserahkan oleh manajemen kepada akuntan publik itu semuanya adalah benar. Karena yang menyimpan dokumen pembuktian itu adalah manajemen, yang memelihara dokumen pembuktian itu adalah manajemen, dan akuntan publik juga tidak yakin apakah manajemen juga menyeleksi dulu dokumen-dokumen itu yang akan diserahkan kepada akuntan publik. Jadi pada dokumen pembuktiannya saja mereka itu tidak yakin. Karena dokumen-dokumen itu berasal dari perusahaan. Sedangkan akuntan publik adalah pihak eksternal. Dan yang nomor 2 adalah proses pencatatannya. Pada proses pencatatan ini, terutama pada akhir-akhir tahun, banyak jurnal penyesuaian, banyak unsur adjustment, sehingga ketidakyakinan terhadap dokumen pembuktian ditambah dengan proses pencatatan yang penuh dengan adjustment dan penyesuaian, sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tidak bisa diyakini 100% kebenarannya. Sehingga laporan keuangan ini mereka berikan sebuah penilaian kualitatif, yaitu wajar, bukan benar. Sama sekali bukan benar, tapi wajar. Jadi hasil audit yang paling tinggi itu, kalau kita urut dari bawah ya, yang dari paling tinggi adalah wajar. Wajar tanpa pengecualian. Itu tingkat paling tinggi, nilainya A. Jadi kalau skalanya sama seperti indeks prestasi kumulatif antara 1 sampai 4 skalanya, maka yang bernilai paling tinggi yang nomor 4 itu adalah wajar, nilainya A. Sedangkan urutan nomor 2 nilainya B,
itu adalah wajar dengan pengecualian. Jadi akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan ini wajar kecuali pos-pos tertentu. Jadi nilainya B. Sedangkan kalau yang nilainya A tadi itu wajar tanpa pengecualian. Akuntan publik menilai semuanya itu wajar, tidak ada pengecualian. Sedangkan pada nilai B ini yang skala nomor 2 ini wajar dengan pengecualian untuk pos-pos tertentu. Dan banyaknya unsur adjustment itu membuat hasil akhir dari audit adalah wajar. Perbedaannya dengan akuntansi syariah adalah harus memeriksa dengan penuh integritas bahwa bukti-bukti nomor 1 itu harus benar dan sah. Tidak boleh yang nomor 1 ini, yaitu dokumen pembuktian, adalah sah-sah saja. Anggapan sah-sah saja menunjukkan bahwa ini sebenarnya tidak sah. Sedangkan proses nomor 2, yaitu proses pencatatannya, harus natural, harus mulus. Gak usah pakai campur tangan dari akuntan, baik internal, akuntan eksternal, tidak boleh ikut campur. Apa yang ada dalam bukti itu, yaitu catat. Karena itu, lebih diutamakan adalah dokumen-dokumen otentik, hasil dari cash basis, bukan accrued basis. Karena accrued basis ini melibatkan banyak adjustment. Banyak adjustment dan banyak judgment, penilaian. Jadi diutamakan cash base, bukan accrued base. Sehingga dihasilkan laporan keuangan yang nomor 3 tadi itu adalah wajar, natural ya, bukan yang wajar. Yang berusaha mendekati kebenaran. Ya, kembali tadi masih urutan 2, yaitu wajar tanpa pengecualian. Nomor 2, wajar dengan pengecualian. Nomor 3, wajar untuk pos-pos tertentu, hanya untuk pos-pos tertentu saja. Sedangkan nilai yang paling buruk adalah nomor 4, ya, nomor paling bawah ialah nilai D, yaitu tidak memberikan opini. Jadi akuntan publik tidak memberikan opini. Karena apa? Karena hasilnya kacau, datanya kacau, cara proses pencatatannya juga kacau. Sehingga akuntan publik tidak berani memberikan opini, tidak mau memberikan pendapat. Itu nilai yang paling buruk dalam audit. Nilainya D itu. Jadi A, wajar tanpa pengecualian. B, wajar dengan pengecualian. C, wajar untuk pos tertentu. Dan D adalah tidak memberikan pendapat. Lalu bagaimana menetapkan kesahan suatu dokumen? Untuk menetapkan suatu dokumen pembuktian adalah sah, dokumen itu harus mencantumkan alamat jelas. Ada nomor telepon, ada nomor kwitansi untuk bisa diverifikasi, diuji kebenarannya. Jadi kwitansi pasar yang mudah dibeli di mana-mana, di toko ATK,
dalam keadaan kosongan, ditulis tangan, tidak dalam keadaan fixed printed, sangat mudah dimanipulasi, dibuat bahan korupsi atau rishwah. Dengan demikian, dalam akuntansi syariah yang ditekankan adalah pengembangan amanah, maka kwitansi syubhat semacam ini dinyatakan haram. Gak boleh pakai kwitansi pasar, kwitansi kosongan, belangko-belangko kosong. Selain kwitansi syubhat ada juga nota syubhat alias bon kosong. Nota ini berbentuk belangko kosong yang bisa kita isi sendiri tanpa alamat, dan kadang-kadang penjual memberikan begitu saja. Jadi kalau kita beli, kita minta nota, dikasihnya kita selembar nota kosong, udah isi sendiri aja. Kacau ini. Tanpa alamat, dan kadang-kadang penjual memberikan begitu saja agar diisi sendiri oleh pembeli. Nota seperti ini juga diharamkan menjadi alat bukti bagi akuntansi yang diselenggarakan secara syariah. Ini untuk mencegah perilaku rishwah, korupsi, uang tip, uang ceperan, uang suap, uang sogok, uang pelicin, dan lain-lain. Jadi perilaku-perilaku seperti itu termasuk riba. Kenapa? Karena bukan hasil dari jual beli yang disyaratkan dalam Al-Baqarah 275, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Maka selain jual beli, uang-uang hasil seperti itu tadi, hasil riswah itu tadi, riba dan riswah itu adalah riba, baik riba secara terang-terangan maupun riba secara sembunyi atau debu-debunya riba, itu harus kita hindari. Dan cara untuk merdeka dari riba adalah kita itu memiliki usaha sendiri tanpa riba, tanpa hutang, tanpa riba. Kalau kita masih bekerja pada orang lain, bekerja pada bos, bekerja pada majikan, maka kita harus punya bos dan punya majikan yang punya keyakinan yang sama. Dan itu mungkin susah. Dan agar semuanya berada dalam kendali kita, ya kita harus punya usaha sendiri, tanpa hutang, tanpa riba. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, yaitu adalah anak Adam yang sudah meninggal dan dalam keadaan terbebas dari 3 hal. Jadi dia tidak memiliki hal-hal sebagai berikut. Nomor 1 adalah sifat sombong. Pakailah pakaian yang sederhana. Gak usah pakai jas. Kamu tinggal di negara panas. Nomor 2, khulul atau khianat. Dia punya sifat khianat. Sebagai rakyat dia menjilat. Sebagai pemimpin dia zalim. Itu sifat-sifat khianat. Khianat terhadap syariat. Yang nomor 3, ini yang terpenting, yang sesuai dengan bahasan kita, bahwa dia juga tidak memiliki hutang. Jadi anak Adam yang meninggal dan tidak mempunyai tanggungan sifat-sifat sebagai berikut: sifat sombong, sifat ghulul, dan punya hutang.
maka dia akan masuk surga. Jadi kalau dia masih punya hutang dan belum dilunasi oleh ahli warisnya, maka semua amalannya akan tergantung, masih digantung dalam hisab, dan dia tertunda untuk masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2412 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, seorang perawi hadis yang terkenal. Jadi nggak apa-apa kita punya usaha kecil, usaha sekecil apapun, biar cuma jualan cilok, tapi kita adalah bos di perusahaan kita sendiri. Itu adalah salah satu cara bagaimana hidup kita tuh merdeka dari riba. Riba yang langsung maupun tidak langsung, seperti sifat-sifat tadi yaitu yang kita bahas, yaitu 2R ini bahaya ini. Riba dan riswah atau raswah. Jadi kita harus lihat untuk menghindari riba dan riswah ini, kita lihat bukti-bukti dokumen-dokumen pembuktiannya. Afwan. Kita juga harus memperhatikan tentang invoice insidental. Jadi invoice ini jarang terjadi dan kelihatannya seperti baru dibikin invoice-nya ini. Yang tahu invoice jenis ini biasanya para praktisi. Karena para akademisi tidak akan bisa menemukan. Invoice insidental ini tidak ada dalam literasi manapun, tidak ada literaturnya. Hanya para praktisi yang jeli aja melihat, ini invoice nggak beres, ini invoice ganjil. Mereka yang terlatih saja bisa melihat sebuah bukti, kalau bukti ini tidak benar. Walaupun cetakannya sepertinya sama dengan hal-hal yang lain, sama dengan invoice yang lain, tapi mata akuntan yang sangat jeli akan tahu invoice ini tidak benar, invoice ini ganjil, invoice ini aneh. Jadi invoice jenis ini dicetak menggunakan printer komputer, maksudnya dicetak secara digital, bukan di percetakan umum, bukan di percetakan offset yang biasa minimum ordernya 1 rem. 1 rem tuh kalau setengah halaman biasanya 1000 lembar, kalau invoice full 1 halaman biasanya 500 lembar. Mengapa? Karena pemilik invoice ini jarang-jarang punya transaksi. Cuma kadang-kadang saja mengeluarkan invoice. Mungkin sebulan sekali mengeluarkan invoice. Jadi setahun cuma ngeluarin 12 lembar. Jadi buat apa mencetak sampai 1000 lembar? Mengapa? Karena bisnisnya juga cuma jarang-jarang. Pemiliknya biasanya orang dalam kantor, oknum karyawan atau manajemen yang nepotisme di perusahaan yang isinya cuma keluarga. Harganya ada markup, ditinggikan. Barangnya low quality, kualitas rendah. Mereka berbisnis seperti makelar, hit and run.
Kadang cuma memindahkan uang dari kantong kiri ke kantong kanan, alias perusahaan bodong. Modalnya hanya berupa bendera dan akte notaris doang. Alamat kantornya kalau dicek ternyata perumahan. Plang PT, perusahaannya, nama perusahaannya ada di garasi mobil. Nomor invoice-nya nggak sampai 2 digit. Ya karena 1 bulan 1, jadi setahun cuma ada 12 invoice. Jadi cuma 2 digit aja. Bahkan nggak sampai 99 invoice. Jadi nggak sampai 100, nggak sampai 3 digit. Hanya ada 2 digit paling maksimal. Yaitu bulan ke-11 sama bulan ke-12. Cuma 2 aja yang 2 digit. Yang ke bawahnya cuma 1 digit. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu aja. Kalau sampai 3 digit, ini invoice-nya cuman invoice nomornya nomor pura-pura untuk membuat seolah-olah transaksinya sering. Jadi nomornya kacau. Kalau dicari urutannya nggak ada. Diminta urutannya, misalnya dari kantor pajak meminta, ini invoice nomor 1 sampai nomor 99 atau nomor 999 mana? Nggak ada. Karena itu nomor bohong-bohongan. Jadi kalau ketemu invoice jenis ini harus tabayun, artinya investigatif sekali. Wawancara yang mendalam. In-depth interview. Ini apa sebenarnya transaksinya? Mana barangnya? Ada PO-nya enggak? PO-nya ini hasil rapat manajemen atau penunjukan langsung. Ada technical meeting enggak atas kebutuhan barang ini? Pembahasan tentang hal ini memang rumit dan kadang-kadang membosankan. Tidak heran pembahasan tentang hal ini tidak menarik minat para audiens. Tapi sampai tanggal 16 September 2017, postingan ini ternyata menunjukkan angka yang agak signifikan peminatnya. Padahal postingan ini postingan yang agak berat, topiknya tidak populer, mata kuliah yang sering dihindari oleh para mahasiswa dan malas menghadirinya. Postingan ini juga postingan organik, statusnya organik artinya tidak pakai sponsor, tidak membayar sponsor ke Facebook, tidak membayar iklan. Ternyata peminatnya cukup lumayan. Ini menunjukkan bahwa banyak di antara rakyat kita itu masih berpikir tentang idealita. Walaupun kenyataan sehari-hari mereka harus terperangkap dalam realita yang ada. Ketika mereka semua terperangkap dalam dan harus berpikir realistis, ternyata masih ada yang punya mimpi-mimpi idealis. Karena itu mereka berminat terhadap pembahasan dan ide-ide yang idealis seperti ini, walaupun tidak ada iklan, tidak ada promosi. Kembali kita bicara tentang hal bisnis. Dalam perusahaan, dalam kehidupan, kita sederhanakan saja, seolah-olah ini masalah gender. Maka 2 jenis kelamin dalam perniagaan itu cuma ada 2. Jadi jika ada laki-laki dan wanita, maka jenis kelamin dalam perniagaan itu cuma ada 2, yaitu jual beli nomor 1,
Nomor 2 adalah sewa menyewa. Jadi hanya ada 2 itu aja bisnis itu. Jual beli dan sewa menyewa. Perniagaan itu hanya ada 2, jual beli dan sewa menyewa. Dari jenis perniagaan dari zaman dahulu, dari perniagaan zaman salaf, yaitu zamannya para sahabat, para tabi'in, yaitu orang-orang yang belajar langsung kepada sahabat, yang masih menikmati zaman-zamannya para sahabat, dan para tabi'in, dan mereka yang belajar langsung pada mereka, sampai perniagaan zaman ini, zaman modern, zaman digital ini, zaman kripto ini, atau zaman bisnis kontemporer ini, hanya berkutat di kedua jenis itu saja, yaitu jual beli dan sewa menyewa. Cuma berubah bentuk dalam turunan-turunannya saja, hanya bermetamorfosa saja, atau malah transseksual. Jadi jenis kelaminnya itu sewa menyewa, tapi ingin seperti jual beli. Ini namanya sewa beli alias leasing. Jadi seolah-olah jual beli, padahal ini cuma sewa beli. Kita disuruh menyewa, dan pada akhir masa sewa kita disuruh membeli. Padahal yang disebut sewa itu adalah uang angsuran. Jadi uang sewa itu sebenarnya adalah uang cicilan ditambah laba ditambah bunga. Dan itu katanya sewa beli alias leasing. Padahal dari namanya saja sudah terlihat ini sewa. Jadi ini keturunannya jenis kelamin yang kedua, yaitu sewa menyewa. Keturunannya itu namanya sewa beli. Jadi bukanlah suatu jenis bisnis baru, bukan. Jenis bisnis itu cuma ada 2, jual beli dan sewa menyewa. Jadi kita harus hati-hati. Barang-barang seperti itu adalah barang haram, barang-barang kredit, baik yang menjual maupun membeli, akan terkena riba, akan terkena debu riba. Yang mencatat riba, yang menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba ini, semuanya memakan nafkah haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa pada manusia di mana seseorang tidak peduli apa ia ambil, apakah dari barang halal atau haram. Semua akan kecipratan itu riba. Kecipratan, ketumpahan banyak ribanya, atau cuman kena debu ribanya saja. Sudah diprediksi oleh hadis ini, akan datang suatu masa pada manusia di mana seorang tidak peduli apa yang ia ambil, apakah dari barang halal atau haram. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor
2059. Astagfirullah. Maka tujuan dari postingan ini adalah kembali yang tadi, kita hidup sukses, bebas hutang, bebas riba. Kita memiliki usaha sendiri tanpa riba, tanpa hutang. Maka kita akan mencapai suatu tahapan, suatu level yang paling tinggi dalam hidup kita, dalam karir kita, yaitu apa itu? Financial freedom. Kebebasan finansial. Jadi kita tuh memiliki kebebasan penuh dalam finansial. Apa artinya itu? Apakah kita kaya raya? Bukan. Artinya kita sudah tidak disudutkan oleh lagi masalah-masalah finansial. Ingat video-video yang sebelumnya tentang stigma para pecundang, bahwa kita sudah sampai pada hidup di mana mencari nafkah yang haram saja susah, apalagi harus mencari nafkah yang halal. Sehingga mereka terjebak pada bisnis yang haram, bisnis tipu-tipu, bisnis penuh uang pelicin, bisnis penuh dengan lobby-lobby pada penguasa, merubah undang-undang, dan memberikan bocoran undang-undang itu kepada pengusaha-pengusaha kroninya. Sehingga kue kemakmuran itu hanya dibagi pada pengusaha-pengusaha kroni, penyumbang-penyumbang oligarki dalam politik yang menyuap di gedung parlemen agar menggolkan undang-undang ini, mengesahkan undang-undang ini, masukkan undang-undang ini dalam pembicaraan sidang, sahkan undang-undang ini dalam sidang paripurna agar kepentingan bisnis mereka terakomodasi. Maka semua yang terlibat dalam lingkaran setan bisnis seperti ini, devil circumstance ini, akan masuk dalam terawang dari Imam Bukhari, yaitu akan datang suatu masa pada manusia di mana seseorang tidak peduli apa yang ia ambil, apakah dari barang halal atau haram. Jadi waktu mengumpulkan hadis ini, Imam Bukhari sudah bisa membayangkan inilah yang dimaksud dengan peringatan Nabi, bahwa semua orang akan terkena riba dan akan terciprat debu riba. Rumahnya semua diisi dengan barang haram. Lalu bagaimana Ustadz cara kita menghindarinya? Sedangkan kita sudah mulai sulit dan tidak bisa menyeleksi lingkaran setan bisnis ini, the devil circumstance ini. Ya kita pakai cara sederhana aja. Seperti kita masuk ke dalam supermarket, dalam minimarket. Kita ngambil barang. Apa yang kita belanja, di situ banyak barang, kita masukkan ke keranjang kita. Kita ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu, masukkan ke keranjang kita. Ini keranjang merah sampai nggak muat, ambil keranjang warna biru, masukin. Setelah itu kedua keranjang itu kita bawa ke kasir. Dan oleh kasir dihitung.
Apa aja barang-barang itu. Lalu dia sodorkan, nih Pak, 2 keranjang ini total fakturnya sekian Pak. Kita disuruh bayar. Begitulah juga analogi atau kias kita dalam hidup di dunia ini. Di dalam hidup dunia kita yang singkat ini, Rasulullah berumur 60 tahun. Itu saja buat patokan kita. Berapa umur kita? Sampai sisanya sampai mau menuju 60 tahun ini. Dan dalam waktu yang singkat itu, sudah berapa yang kita ambil dari supermarket dunia ini? Barang-barang yang kita ambil dari dunia ini. 2 keranjang merah dan biru, atau 7 keranjang merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu warnanya. Semuanya penuh dengan barang konsumsi kita. Kiasnya adalah, analoginya adalah, semakin banyak barang yang kita ambil di dunia, maka semakin lama hisapnya kita nanti di yaumil mahsyar. Semakin banyak barangnya, maka semakin banyak resikonya. Debu-debu riba itu masuk dalam keranjang-keranjang kita. Di keranjang merah, debu ribanya 50%. Di keranjang jingga, debu ribanya 40%. Di keranjang kuning, debu ribanya 30%. Di keranjang hijau, ini malah haram semua, 100%. Ada riba, ada riswah. Jadi kalau kita masuk minimarket, beli 2 keranjang yang berwarna merah dan biru, isinya ternyata haram semua. Yang keranjang biru isinya riba, yang keranjang merah isinya riswah. Bagaimana kita akan lolos dari perhitungan hisab? Bagaimana kita bisa membayar sedangkan kita sudah mati? Tidak ada amalan lagi yang bisa kita pakai untuk membayar sidang yaumil mahsyar. Kan kita dulu juga pernah beramal, Ustadz. Beramal dari apa? Barangmu haram semua. Ingat, harta yang haram tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Kamu pikir uang hasil korupsi lalu kamu sumbangkan ke anak yatim akan jadi pahala buat kamu? Tidak. Harta haram tidak bisa dibersihkan, tidak bisa diamalkan. Lalu bagaimana harta haram ini, Ustadz? Kalau tidak bisa diamalkan, tidak bisa dizakati, buang, hanya dibuang saja, tidak ada artinya harta haram itu. Karena tidak bisa diapa-apakan, pahalanya tidak ada, cara memperolehnya akan dihisab. Astagfirullah. Yang haram itu bukan yang keluar dari mulut kita. Yang haram itu bukan tangan yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bukan langkah kaki yang kita ayunkan. Yang haram itu bukan itu.
bukan mulut bicara, bukan tangan bertindak, bukan kaki melangkah, tapi yang haram itu adalah yang masuk ke dalam mulut. Jadi yang masuk ke dalam mulutmu haram, masuk ke dalam perutmu haram, maka energimu, nafas yang kamu hembuskan adalah haram juga. Gigo, G-I-G-O, garbage in, garbage out. Masuknya sampah, keluarnya sampah. Masuknya haram, keluarnya haram. Astagfirullah. Jika hembusan nafasmu adalah haram, lalu apa artinya zikirmu atau kalimat-kalimat thayyibah yang kamu keluarkan? Kamu seperti orang-orang munafikun yang disinyalir dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita taubat, Ustaz? Itu lain lagi ceritanya. Ada di surah Al-Baqarah 275 ini ada cut off. Apa yang kamu lakukan pada masa lalu dan apa yang kamu lakukan pada masa sekarang. Jadi taubat berhenti. Masa lalu biarlah berlalu. Itu urusan Allah yang akan menilai dirimu. Hak prerogatif Allah untuk menilai apa yang sudah berlalu. Tapi kedepannya jangan berlaku riba lagi. Tapi itu sulit di zaman sekarang nih, Ustaz. Semua jalan raya dibangun dengan hutang, dibangun dengan riba. Itu cuma sistem. Kita bisa merubah sistem itu. Nanti akan dibicarakan perlahan-lahan pada video-video berikutnya. Mereka yang mengeluh-mengeluh tentang praktik-praktik yang ada di hidup berkenegaraan sekarang, yang semuanya dibangun dari konstruksi riba, bagaimana kita menghindarinya? Orang-orang ini katanya aktivis-aktivis anti-riba, aktivis-aktivis anti-riba ini, astagfirullah, afwan. Aktivis-aktivis an-riba ini katanya tidak akan bisa kemana-mana. Hidup saja di hutan, belok ke pantai. Karena semua jalan tol, jalan kereta api, pesawat, semua dibangun dari konstruksi riba. Mereka memaki-maki aktivis anti-riba ini. Berteriak dengan lantang di medsos dengan komen-komen negatif. Mencibir orang-orang yang berhijrah dan berusaha berhenti dari hidup riba ini. Berteriak dengan lantang. Apa yang harus saya katakan? Yang saya katakan adalah, beginilah orang yang hidup tanpa hidayah. Beginilah knalpot RX King kalau dikasih nyawa, ya kayak begini. Berikutnya akan kita bahas perlahan-lahan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghindari dua hal ini, yaitu riba dan riswah. Rahimakumullah. Semoga
diskusi kita ini mendapat berkah dari Allah. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.